Mason 5 dikritik bobotoh. Teman sendiri dihantam juga. Nah, kita bahas ya. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Jadi Boyan Hodak juga itu mengkritik para pemain pengganti Persib yang diturunkan di babak kedua. Seperti Adam Alis, Nelson Lima, kemudian Rian Kurnia, dan Juppe ya. Nah, jadi mereka itu tidak menerapkan instruksi dari Boyan Hodak, di mana pada saat itu kan Persib terus diserang dengan masuknya dari Maluku United. Itu ada Jacob Sayuri sama Fresh Butuan yang memang sangat cepat dan syutingnya sangat akurat gitu. Nah, karena terus diserang, nah Boyan Hodak berinisiatif memasukkan itu tadi ya, Nelson Lima sama Adam Alis. Nah, maksudnya untuk melakukan pressing ke depan. Nah, tujuan pressing di depan itu agar pertahanan Persib itu ada jeda, jadi tidak terus digempur gitu ya. Karena kalau terus-terusan digempur kan pasti ada capek gitu. Nah, jadi sekali-kali melakukan pressing di depan. Nah, pressing di depan ini akan membuat Maluku United kan sedikit kerepotan sebetulnya. Jadi memaksa Maluku United untuk melakukan long ball. Nah, ternyata instruksi ini tidak diterapkan dengan baik oleh para pemain pengganti tadi. Nah, inilah yang terjadi pada saat pertandingan melawan Maluku United kemarin. Cuma ya masih bisa melakukan clean sheet ya di jadwal yang cukup padat. Ini ada alasan lainnya sebetulnya. Dan Boyan Hodak masih memberikan apresiasi kepada para pemain yang memang cukup kelelahan gitu dengan banyaknya pertandingan. Nah, tetapi di sisi lain ada Mason 5 yang dikritik oleh bobotoh. Ya, pada saat masuk ya, teman sendiri makhluk malah dijatuhkan sama Mason 5. Nah, ini jadi gimana nih ya? Aduh, jadi bahan ketawaan dari pemain bobotoh gitu ya. Dan memang selama diturunkan oleh pelatih Boyan Hodak di Persib ini, performanya tidak terlihat peningkatannya, malah cenderung menurun gitu. Ya, adalah satu pertandingan, tapi itu pun nggak istimewa gitu, standar aja sama dengan pemain lokal, malah sedikit di bawah pemain lokal gitu. Nah, ini yang jadi perhatian para bobotoh juga. Udahlah, mungkin perlu diganti di putaran kedua nanti agar Persibnya nanti lebih gacor gitu. Nah, tapi meskipun begitu, kita sedikit review pertandingannya ya. Nah, dari review pertandingan, Persib itu sebetulnya mendapatkan peluang waktu menit keempat ya, berhasil mencetak gol yang diciptakan oleh Teron Del Pino. Nah, hanya sayang di situ dibatalkan karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nick Kuipers di dalam kotak penalti. Jadi ya dibatalkan setelah melakukan review di VAR ya. Nah, kemudian ini momen yang cukup spesial juga nih ya. Gol pertama dari Persib Bandung yang diciptakan oleh Ciro Alves. Nah, ini ya, tendangannya salto dan menggunakan kaki kiri ya. Setelah Gustavo melakukan sundulan ya di dalam kotak penalti, tetapi jatuhnya kan ke Ciro Alves, dan akhirnya Ciro Alves berhasil memanfaatkan peluang tadi ya menjadi gol. Dan itulah kebangkitan Persib, bermain semakin gokil, semakin bagus itu, dan akhirnya bisa mencetak gol kedua yang diciptakan oleh DDS ya, David Da Silva. Udah kembali bermain full, yang sebelumnya kan selalu bermain sebagai cadangan. Ini artinya Boyan Hodak sudah melihat bahwa David Da Silva ini sudah full stamina-nya gitu ya, sudah betul-betul sehat gitu. Umpan dari Teron Del Pino ini sangat bagus ya, pasnya sangat bagus. Yang David Da Silva lolos dari jebakan offside dan sudah berhadapan dengan kiper ya, dengan tenangnya menceploskan bola ke gawang dari Maluku United. Nah, biasanya kalau pemain lokal seperti itu agak sulit ya untuk mencetak gol. Nah, tapi kalau DDS ini ya memang punya kemampuan ya sebagai striker yang tajam. Jadi ya dengan tenang saja bisa mencetak gol gitu. Nah, semenjak gol kedua itu, Maluku United semakin semangatnya semakin tinggi, berusaha untuk memperkecil kekalahan.
dan akhirnya kan ada Jacob Sayuri sama Fred Butuan ya, dan itulah gempuran yang terus menerus ya. Persib digempur terus menerus kan, nah, stamina sudah mulai menurun. Nah itu tadi makanya dimasukkan Mason Lima, Hen, Adam Alis, sama siapa Jupe ya. Nah tetapi terutama yang di depan nih ya, Mason Lima sama Adam Alis yang tidak melakukan pressing yang cukup ketat di depan ya, dengan tujuan agar ada jeda di pertahanan Persib itu tidak terlalu terus-terusan digempur gitu, ada ambil nafasnya lah seperti itu ya. Nah inilah yang jadinya apa, momen dimana Mason Lima dikritik Boboto ya. Nah, menjatuhkan pemain apa, teman sendiri gitu, ini luar biasa nih, pemikirannya kemana ya. Oke lah, mungkin seperti itu ya. Nah jangan lupa subscribe dan like nya, tunggu update yang lainnya ya.